Salam adik-adik. Salam, selamat pagi. Mana nih suaranya kok nggak ada? Pagi. Hai. Noel juga udah siap. Oke deh. Kabar adik-adik gimana nih? Apa kabar adik-adik? Baik. Selalu semangat. Belum pada lihat semua ya? Mama Kak. Ya, Christine. Oke deh. Aku tanya satu-satu kali ya? Lagi nggak ada yang mau jawab nih. Aku ya biar ada suara. Kalau gitu kita nyanyi dulu deh, Mbak Grace ya, biar pada semangat. Oke deh, kita nyanyi dulu ya lagunya itu yang kayak gini adik-adik. Yang Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Ada yang tahu nggak lagunya? Udah ada yang pernah dengar belum? Tahu. Oke deh, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kalau yang belum tahu, kita sambil dengar videonya. Bentar ya, aku share screen dulu. Udah, cukup. Nah, adik-adik, aku mau tanya nih, kira-kira adik-adik lebih suka ibadahnya lewat Zoom atau langsung ya? Langsung ya, siapa tadi tuh yang jawab? Aku Tabu. Siapa namanya? Uta. Oh, Uta. Kenapa? Suka langsung kenapa? Lebih seru. Lebih seru. Oke Aku deh. nggak ngerjain tugas suaminya sih, gara-gara aku lebih mentingin tugas sekolahku. Oh gitu. Ada yang mau cerita lagi nggak kira-kira lebih suka online atau langsung?
Langsung. Ya, aku juga lebih suka langsung Kak Grace. Ya, aku juga lebih suka langsung. Jadi suka online. Kenapa, Jerry? Kenapa suka online? Nggak punya alasan ini Jerry. Ayo Jerry, alasannya apa Jerry? Ayo. Aku mau denger nih alasannya apa. Mungkin kalau online nggak perlu bangun pagi-pagi kali ya. Bisa sambil sarapan ya. Ya. Oke deh nih, walaupun kita ibadahnya online, kita harus tetap semangat dong. Kita kan harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik. Masih semangat nggak nih? Semangat nggak nih? Semangat. Harus semangat dong ya. Semangat ya, ada adik yang masih kecil banget tuh, masih digendong tuh, ada adik siapa tadi ya, adik Gladys ya kayaknya ya kalau nggak salah. Iya nih, ada adik Gladys tuh, masih digendong loh Mbak. Iya, harus semangat ya. Ada Lilo, ada Lilo. Oh iya nih, rame nih. Nah, adik-adik, kita mau memasuki ibadah kita ini dengan mengingat bahwa Tuhan yang sudah memberikan berkat kepada kita sehingga kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itulah yang membawa sukacita dalam kita untuk mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Nah, tadi kan aku udah nanya, adik-adik lebih suka online atau langsung. Sekarang aku mau tanya, hari ini lagi gembira? Siapa yang hari ini lagi senang? Aku biasa aja. Aku biasa aja. Apa? Biasa aja. Oh, Ini nggak lagi seneng ya? Siapa yang lagi hari ini lagi gembira? Siapa yo? Kalau aku sih lagi gembira nih. Ada yang mau lagi cerita nggak? seneng. Yang lagi gembira kenapa? Erlita gembira nggak hari ini? Coba yang lagi seneng tunjukin mukanya. Mana muka senengnya? Ayo, mana muka Saya lagi senengnya? happy. Iya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Muka senyumnya. Kira-kira ada yang mau sharing nggak nih kenapa hari ini adik-adik merasa gembira? Ada yang mau sharing nggak? Oh, Christine. Kenapa Ya, Christine kenapa senang? Christine? Christine mau cerita. Oh, Christine cuma mau bilang kalau Christine lagi senang. Oke. Oke deh. Berarti hari ini harus gembira ya adik-adik. Mungkin tadi ada yang biasa aja, berarti hari ini harus gembira. Nah, yang gembira juga harus lebih gembira lagi hari ini. Nah, untuk itu aku mau ngajak adik-adik nih untuk menyanyikan lagu. Lagunya itu judulnya Hati yang Gembira Adalah Obat. Ada yang tahu nggak lagunya? Atau ada yang lupa? Kalau yang belum tahu, kita sambil belajar ya. Kita sambil dengerin videonya. Mama, Nina. Nih. Mama kita. Oke ya. Hati yang senang
Hati yang gembira. Oke deh, adik-adik, kita mau ada cerita nih. Kita mau pembuka. Tapi sebelum kita mau doa pembuka, aku mau ngajak adik-adik buat nyanyi lagu Mana Jari. Tapi karena nggak ada videonya, kita mau nyanyi bareng-bareng. Jadi nanti aku minta tolong adik-adik nyalain ya mic-nya nih, kita mau nyanyi bareng-bareng. Liriknya sih tadi udah aku tulis nih, nanti kita nyanyi bareng-bareng pakai gerakan, mulai dari ibu jari, terus jari telunjuk, jari tengah, jari manis, sama jari kelingking, kemudian telapak tangan. Aku share screen dulu ya liriknya. Iya, Briana. Oke. Share screen-nya sebentar. Nih, jadi liriknya ada ibu jari di mana? Kita berarti pakai yang ibu jari. Terus nanti ada jari tunjuk, jari tengah, sama jari manis. Kemudian jari kelingking sama telapak tangan ya adik-adik. Nah, udah pada dibuka belum nih mic-nya? Ayo coba tes-tes dulu. Sudah, tes. Oke. Lagunya gini. Sudah. Oke. Jadi lagunya gini. Ibu jari di mana? Di sini, apa kabarmu? Itu ya adik-adik liriknya. Oke? Bisa nggak nih adik-adik? Ayo mau nyanyi. Ibu jari. Oke, kita sambil belajar bareng-bareng ya. Aku nggak bisa lihat nih adik-adiknya. Mami ada. Oke. Yuk. Yuk. Sama-sama ya. Ya, kita sama-sama ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Ibu jari di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari telunjuk di mana? Di sini aku menari. Jari tengah, jari di mana? Di sini aku menari. Jari manis di mana? Di sini jangan menangis. Jari kelingking di mana? Di sini, Ama gembira. Telapak tangan di mana? Di sini berdoa. Nah, kita lipat tangan ya adik-adik. Nah, tutup mata. Kita mau doa pembuka. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Sehingga kami tetap diberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan, walaupun kami hanya beribadah lewat Zoom, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan.
Amin. Nah, oke, aku stop dulu. Nah, adik-adik ada yang mau nyanyi nggak? Biasanya Kristen nih, Kristen mau lagu King Kong ya? Kristen mau lagu King Kong, ntar aku puterin deh nih ya. Kita puter lagu King Kong bareng besar. Ntar ya. Oke, kayaknya. Oh, ya. Ka. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh
Apa? Oke deh. Adik-adik masih happy nggak nih? Siapa yang masih happy? Ayo. Angkat tangannya. Siapa yang masih happy? Erlita. Oke deh. Yang lain juga masih happy kan? Banyak juga ya. Rahel masih happy. Oke deh. Semuanya masih happy. Yang paling gede. Kenapa? Jadi karena kita masih happy, kita mau nyanyi lagu lagi nih adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Tahu dong ya lagunya ya, Happy Ya Ya Ya. Mau. Oke, sebentar. Ya, mau ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam
Nah, adik-adik tadi kita udah nyanyi banyak lagu ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Aku, ayo siapa yang sudah siap? Oke deh. Nah, kepada Bu Heni dipersilakan. Oke. Hai. Halo semua. Jadi udah pada siap nih. Udah pada siap mendengarkan firman Tuhan. Yang benar. Coba Bu Heni mau lihat kalau sudah pada siap dengar firman Tuhan. Mbak Heni mau ngajak lagu, menyanyi lagu ini nih. Supaya anak-anak semuanya siap mendengar firman Tuhan. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Dengar cerita. Mbak ini teropong dulu ah. Duh, kok ada yang masih goyang-goyang? Kan jangan-jangan belum siap itu. Teropong lagi. Tetet. Loh, kok ada yang tiduran? Jangan-jangan belum siap itu. Kita teropong lagi. Tetet. Udah siap semua. Tapi Mbak Heni pingin yang sudah siap dengar cerita, coba itu yang ada gambar mic-nya itu disilang di garis supaya nanti ceritanya Mbak Heni nggak keputus-keputus. Oke, yang siap dengar cerita, ayo suaranya ditutup dulu, dengerin Mbak Heni yang cerita ya. Christine siap ya dengar cerita ya? Oke, kita kalau siap dengar cerita, kita tutup mulutnya, kita buka telinganya. Oh, telinganya yang dibuka, mulutnya yang ditutup. Oke. Nih loh teman-teman, kayak mulutku up. Tuh, mulutku ditutup gini. Terus telingaku dibuka up. Tuh, telingaku begini dibuka. Gini ya Bu Heni. Ya. Tapi Mbak Heni yang mau cerita. Oh, aku dulu boleh gak cerita? Tapi yang mau cerita hari ini Mbak Heni. Aku dulu deh please, sebentar aja. Emang kamu mau cerita apa? Aku mau cerita ini loh teman-teman. Kemarin aku tuh jalan-jalan. Tunggu. Ini mau cerita firman Tuhan. Kok cerita jalan-jalan? Sebentar aja, aku mau curhat. Mau curhat ini mau dengar cerita firman Tuhan. Bukan mau curhat nanti. Tapi ngomong-ngomong, kamu siapa? Belum kenal itu teman-teman yang di rumah. Belum kenal kamu itu siapa, tiba-tiba datang waktu Bu Heni mau cerita, tiba-tiba kamu nongol, teriak-teriak. Teman-teman pengen kenal. Oh iya, hai teman-teman. Kata Bu Heni, aku ngomongnya celewet ya, maafin ya, maaf banget. Aku kenalan dulu ah. Namaku si John. John? Kalau panggil aku John. Gitu, namaku si John. Aku anak TK. Umurku berapa Ibu ini? Loh, kan John kok Bu Heni? Kalau Bu Heni sih umurnya 5. Kalau John, kalau aku 5 doang, nggak pakai 0. Oh, umurnya John 5. Aku hari ini mau
cerita. Cerita apa ya? Nah, katanya tadi mau cerita. Mbak Heni aja deh. Umur 6. Ada yang umur 6. Oke, yuk kita dengar cerita ya hari Umur ini. 11. Bagaimana kalau Johnnya duduk dengar Mbak Heni cerita? Emang Mbak Heni mau cerita apa sih? Mbak Heni mau cerita tentang penolong yang ajaib. Apa? Emang ada? Ada. John pengen tahu. Aku mau denger. Yaudah deh, Mbak Heni aja yang cerita. Kok ada yang ngomong Mbak Heni? Iya ya, kok ada yang ngomong? Kan mau denger cerita. Itu namanya enggak taat. Kalau anak yang taat mau denger cerita, enggak ngomong, dengerin. Kan tadi yang dibuka telinganya, bukan mulutnya. Ya kan? Betul, John, hebat. Yang dibuka telinga, bukan mulutnya. Jadi mulutnya yang ditutup, telinganya yang dibuka. Oke. Sekarang kalau John mau dengar cerita, gimana kalau John duduk? Mbak Heni mau cerita. Iya deh, aku mau duduk. Aku duduk di sini ya. Ya, kalau duduk di situ Mbak Heni ketutupan dong. Gimana? Sini deh. Ya, sini deh nih. Ya, masih ketutupan. Gimana kalau John duduknya agak ke sana? Sini. Sana lagi. Sini. Dikit lagi. Sini. Ya deh, situ aja ya. Duduk yang manis, dengar cerita, telinganya dibuka, mulutnya ditutup. Oke, John? Siap. Oke. Si John udah mau dengar cerita juga. Oke. Hari ini Mbak Heni mau cerita tentang penolong yang ajaib. Hah? Penolong yang ajaib? Emang ada ya penolong itu ajaib? Ada. Ceritanya itu zaman dulu, ini ceritanya zaman dulu ya, lama, tentang seorang panglima perang. Panglima ini bernama Bapak Naaman. Teret. Ini dia bapaknya. Bapak Naaman namanya. Bapak Naaman ini seorang panglima perang dari negeri Aram. Panglima perang negeri Aram. Wah, pasti Bapak Naaman ini bukan orang sembarangan. Pasti dia orang hebat. Dia orang yang kuat. Orang dia pimpin perang, dia panglima perang, dia pemimpin perang. Jadi kalau perang, tolong Mbak Grace, tolong bantu mute. Jadi panglima perang ini nih, dia yang selalu memimpin peperangan. Wah, makanya karena panglima perang ini selalu menang, dia disayang sama raja. Raja tuh sayang banget sama Bapak Naaman ini. Karena setiap dia pimpin perang, dia menang. Setiap dia pimpin perang, dia menang. Ya, ini Mbak, ini perjelas gambarnya. Ini dia Bapak Naaman. Oh, Bapak Naaman lihat Mbak. Ini ya. Ya, hebat dia, panglima perang ini. Bapak Naaman ini dia disayang sama raja karena setiap dia berperang dia ditolong sama Tuhan. Sebenarnya sih yang bikin menang Tuhan, tapi Bapak Naaman ini dipakai Tuhan memimpin prajuritnya, kerajaan bangsa Aram supaya selalu menang karena pernyataan Tuhan. Nah, suatu hari suatu hari, Bapak Naaman ini sakit, kasihan. Padahal dia itu selalu mimpin perang. Coba, kalau dia selalu mimpin perang, tiba-tiba sakit. Ya pasti nggak bisa mimpin lagi lah. Orang sakit, tahu nggak sakitnya apa? Sakitnya itu seperti kayak ada koreng-korengan gitu tuh, namanya penyakit kusta. Aduh, Bapak Naaman sedih banget. Aduh, Tuhan, kenapa aku kok sakitnya seperti ini sih? Geli deh aku sakitnya seperti ini nih. Ada luka-lukanya besar, tumbuh di tangan, tumbuh di kaki, tumbuh di muka. Di mukanya banyak luka-luka, di tangan luka-luka. Aduh, bagaimana ini? Aku jadi nggak bisa perang dong. Wah, Bapak Naaman ini dia sedih karena badannya luka-luka, koreng-korengan gitu. Namanya penyakit kusta. Dia sedih banget. Dia jadi nggak bisa mimpin perang dong. Istrinya juga sedih. Dia kan punya istri tuh. Istrinya juga sedih. Aduh, kenapa ya suamiku kok punya penyakit seperti ini? Aduh, aku jadi bingung.
Obatnya apa ya? Datang pembantunya. Tahu nggak? Pembantunya masih kecil, perempuan. Dia itu ternyata tahanan. Dia seorang Israel. Dia ditahan oleh kerajaan Aram, dia dibawa di kerajaan Aram terus jadi pembantunya Naaman. Nah, dia selalu bantu istrinya Naaman. Kalau istrinya mau minta minum, diambilin minum gitu, dia bantuin. Nah, waktu si anak kecil ini, oh ya, Mbak ini kasih lihat gambarnya. Nih, waktu anak kecil ini nih, seorang anak perempuan, dia menjadi pelayan dari istrinya Naaman ini, dia ngelihat juga kasihan juga ya. Ini istri Naaman, suaminya Bapak Naaman sakit seperti itu, kasihan juga. Terus dia ingat, teret, kayaknya di negeriku, di Israel sana, di Samaria sana, ada seorang nabi yang hebat. Nabi yang dipakai Tuhan. Nabi yang bisa sembuhin. Aku ingat, waktu itu ada nabi yang bisa sembuhin. Gimana kalau aku kasih tahu ya sama istrinya ini, kalau ada nabi yang bisa sembuhin. Terus dia kasih tahu. Ibu, ada apa, Nak? Tahu nggak, Ibu? Dulu di rumahku, di tempat tinggalku sana, yaitu di Samaria, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Siapa tahu nabi itu bisa menyembuhkan Naaman. Betul. Di tempat kamu, di negeri kamu sana. Iya, siapa tahu nanti bisa nyembuhin. Baiklah. Aku mau cerita sama suamiku Naaman. Terima kasih ya, Nak. Wah, dia cerita sama suaminya. Suamiku, tahu nggak sih? Katanya, kata pelayan kita, di negeri dia ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Coba suamiku pergi ke sana. Siapa tahu nanti benar-benar bisa sembuh. Baiklah, saya mau lapor sama raja dulu. Saya mau bilang saya mau pergi ke sana. Wah, terus Naaman pergi tuh ke menghadap raja. Raja, saya mau pergi ke Samaria, ke bangsa Israel sana. Katanya di sana ada nabi yang hebat yang bisa menyembuhkan penyakit saya ini. Oh, baiklah. Saya tulis surat. Raja Aram ini tulis surat. Nih, serahkan ke kerajaan Israel. Serahkan ke Raja Israel. Wah, terus Bapak Naaman ini bawa suratnya. Dia pergi ke Israel. Dengan pasukan berkudanya, Bapak Naaman ada di paling depan, dianya kemudian dengan pasukannya bawa banyak hadiah. Ada ya hadiahnya ya? Ada itu yang dibawa di kuda itu. Iya, banyak hadiahnya. Ada emas. Wah, emas. Ada perak. Ada perak juga. Kayak di Olimpiade dapat emas, dapat perak. Ada baju-baju yang bagus-bagus. Bawa hadiah banyak. Ada emas, ada perak, ada pakaian, ada baju-baju. Wah, senang sekali. Bapak Naaman ini bawa banyak hadiah. Wah, dia pergi naik kuda. Terus dia pergi menghadap Raja Israel. Yang mulia, saya mengantar surat dari kerajaan Aram, dari Raja Aram. Nah, rajanya baca, menyembuhkan penyakit. Emang aku ini dong. Emang aku ini tahu. Kata rajanya, aku mana bisa sembuhin penyakit. Wah, terus ajudannya, panglima perangnya bilang, oh Raja, jangan-jangan yang dimaksud itu si nabi itu. Nabi yang di rumahnya tinggal di sana itu di Israel. Itu namanya Elisa. Jangan-jangan itu tuh yang dimaksud yang bisa menyembuhkan penyakit. Soalnya Nabi Elisa itu dipakai Tuhan. Siapapun yang minta sembuhin sakitnya apa bisa sembuh. Suruh ke sana aja. Oh, iya udah. Mungkin jangan-jangan benar itu yang dimaksud. Udah, sana kamu pergi ke tempat Nabi Elisa. Wah, terus dia pergi deh ke tempat Nabi Elisa. Dia naik kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak.
ini kayaknya rumahnya ya. Iya, kayaknya ini rumahnya. Coba kita ketok-ketok pintunya. Tok, 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 tok. Permisi. Tok, 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 tok. Tapi Bapak Elisa nggak mau keluar. Bapak Elisa nggak mau keluar. Ini bukan Bapak Elisa. Ternyata ini pembantunya, hambanya Bapak Elisa. Bapak Elisanya nggak keluar. Tapi dia nyuruh pelayannya. Pelayanku, tuh ada yang ketok-ketok pintu. Coba sana dibuka. Pelayannya yang keluar. Terus dia nggak menemui Naaman. Tapi terus dia bilang, pelayanku, kasih tahu sama itu tamunya, suruh mandi aja deh dia, suruh mandi di Sungai Yordan 7 kali. Terus pelayannya keluar. Ya Bapak, betul ini rumahnya Bapak Nabi Elisa. Oh ya betul, ini rumahnya Nabi Elisa. Katanya Nabi Elisa bisa menyembuhkan penyakit. Ya, kata Bapak Elisa, Bapak disuruh mandi di Sungai Yordan 7 kali. Mandi di Sungai Yordan 7 kali. Emang aku bawa? Bukan, itu perintah Nabi Elisa disuruh menenggelamkan menyelam di Sungai Yordan 7 kali. Ya udah ya, oke. Aku mau pergi ke Sungai Yordan. Terus dia jalan. Pergi ke Sungai Yordan. Alih. Kenapa di Sungai Yordan? Sungai Yordan kan airnya kotor. Aduh, kenapa nggak di sungai tempatku aja yang airnya bersih, seger? Kenapa di Sungai Yordan? 7 kali lagi mandinya. Enggak. Ayo, pasukanku kita pulang. Tunggu, Pak. Siapa tahu benar. Kita coba aja. Siapa tahu Bapak nanti mandi di Sungai Yordan 7 kali, benar bisa sembuh. Kan kita nggak bolak-balik, kita coba. Benar juga ya. Udah yuk, let's go. Kita ke Sungai Yordan. Wah, pergi ke Sungai Yordan. Aduh, suruh mandi 7 kali. Tapi dia masih mikir-mikir lagi. Bener gak sih? Dia masih kesel, tau gak tuh? Bapak Naaman masih kesel. Kenapa sih aku tadi nemuin dia? Kenapa sih disuruh mandi di Sungai Yordan yang kotor? Tapi baiklah, aku akan mencobanya. Oke, pasukanku, ayo kita pergi ke Sungai Yordan. Kita coba pergi ke sana. Oh, bukan yang ini ya. Dia pergi ke Sungai Yordan. Terus dia menenggelamkan dirinya. 1. Belum sembuh. Kan baru 1, Pak. Oh iya. 2. Baru 2 ya? Iya. 3. Baru 3. Iya, lagi. 4. Belum ada tanda-tandanya, ini masih banyak. Baru 4, Pak. Oke, sekali lagi. Baru 4, 3 kali lagi. 5. Baru 5. Lagi, Bapak. Ya. 6. Aduh, kenapa masih banyak? Udah 6 ini, 1 lagi. 1 lagi, Pak. Ya. Aduh, sembuh gak ya? Pereng. Bener nih. Aku nggak percaya. Iya, ya ampun. Aku sembuh. Oh, hebat sekali itu Bapak Elisa. Hebat banget dia. Padahal dia tadi cuma ngomong loh, cuma bilang mandi di Sungai Yordan 7 kali. Tapi bisa sembuh. Padahal nggak dikasih obat, nggak didoa-doaan gitu, cuma disuruh. Tapi benar bisa sembuh. Kalau begitu, kita balik ke Bapak Elisa. Kita mau kasih hadiah buat Bapak Elisa. Karena Bapak Elisa sudah menyembuhkan. Oh iya, Mbak Heni tadi lupa. Mau kasih lihat ini nih.
yang tadi Bapak Elisa Pak Naaman ini sebenarnya nggak mau. Terus prajuritnya bilang, ayo Pak, coba aja. Siapa tahu benar kalau Bapak nurut perintah Nabi Elisa, siapa tahu benar bisa sembuh. Tadinya padahal nggak mau ini. Bapak Naaman ini nggak mau pergi ke Sungai Yordan, dia nggak mau. Tapi karena dirayu-rayu sama prajuritnya ini, ayo Pak. Akhirnya dia mau. Akhirnya dia nurut. Akhirnya dia, ya udah deh. Ayo dah, kita coba pergi ke Sungai Yordan. Ternyata benar setelah mandi di Sungai Yordan, ternyata dia sembuh. Terus dia pergi ke rumahnya Bapak Elisa lagi. Dia mau kasih hadiah yang tadi dibawa buat Bapak Elisa. Ada emas, ada perak, ada pakaian yang bagus-bagus. Itu mau dikasihin ke Bapak Elisa. Karena Bapak Elisa sudah menyembuhkan penyakitnya. Tapi tahu nggak anak-anak? Bapak Elisa nggak mau. Iya, Bapak Elisa tuh mau dikasih hadiah yang banyak ini. Enggak mau. Malahan Bapak Elisa bilang gini. Tidak. Halo. Help? Tidak. Saya tidak bisa menerima hadiah-hadiah yang banyak ini. Karena yang menyembuhkan Panglima Naaman bukan saya, tapi Tuhan. Tuhan adalah penolong yang hebat. Tuhan adalah penolong yang ajaib. Jadi yang menyembuhkan Panglima Naaman bukan saya, tapi Tuhan. Jadi Bapak Naaman, kasih hadiah, kasih kemuliaan itu buat Tuhan. Tahu nggak? Bapak Naaman jadi percaya. Nabi Elia, aku jadi percaya dengan Tuhannya Nabi Elia yang hebat itu. Baiklah, saya akan pulang. Saya akan cerita ke raja tentang Tuhannya Nabi Elia yang sudah menyembuhkan penyakit saya. Akhirnya Bapak Naaman dengan tentara-tentaranya ini, mereka pulang dengan gembira, dengan sukacita. Karena apa? Karena penyakitnya udah sembuh. Karena Tuhan sudah menolong, sudah menyembuhkan. Ternyata benar-benar hebat. Tuhan yang hebat, ya, bukan Nabi Elisa yang hebat, tapi yang hebat adalah Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, tapi Tuhan memakai Nabi Elisa untuk menjadi perantara menyembuhkan. Seperti anak-anak kalau sekarang lagi sakit, itu yang menyembuhkan dokter. Tapi yang hebat bukan dokter. Nanti anak-anak lupa, dokter itu hebat loh. Dokter itu bisa menyembuhkan penyakit apa aja. Bukan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Tapi Tuhan pakai dokter sebagai perantara untuk menyembuhkan kita. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang kena virus corona, jangan takut. Kita minta tolong sama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah penolong yang ajaib. Karena Tuhan itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya, nah kita mulai hari ini, ayo kita tetap taat kepada Tuhan dan kita yakin percaya seperti Bapak Naaman yang sudah disembuhkan. Jadi anak-anak atau anak-anak punya saudara siapa aja yang sakit, percayalah Tuhan akan menolong. Tapi kita harus tekun dan rajin berdoa. Tapi doanya jangan sambil main-main. Doanya jangan sambil, Tuhan sembuhin dong. Main-main. Aku sakit. Tapi doanya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku sakit. Tolong Tuhan sembuhin. Terus percaya. Percaya kalau Tuhan bisa sembuhin. Pasti akan disembuhkan. Nah, hari ini ada ayat hafalannya dari 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Mbak Heni baca dulu ya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ayo kita melakukan kehendak Allah supaya Tuhan senantiasa menolong kita. Oke, untuk menutup cerita Mbak Heni hari ini, Mbak Heni punya video. Video apa sih Mbak Heni? Tunggu John, sabar. Videonya ini tentang Superbook. Superbook
tentang Superbook yang keliling dunia. Ngapain dia? Dianya mau kasih lihat petualangan atau kisah dari Bapak Naaman juga. Kita nonton ya, kita nonton petualangan dari Superbook. Mana ya? Emang ada? Ada lah. Ini udah siapin? Udahlah. Sabar dong, bukan yang ini John. Tunggu John, itu kan nyanyi yang aku siap mendengar cerita. Yang mana dong? Sabar dong, ada videonya. Soalnya Mbak Eni kemarin tuh udah siapin, udah cari-cari videonya. Ini kayaknya cakep nih kalau Mbak Heni kasih lihat ke anak-anak tentang Superbook yang pergi ke kisahnya Bapak Naaman. Ini dia Superbook-nya. Tapi Elisa, aku melihat dan dengar dengan mata dan telingaku. Raja merobek jubahnya. Bawalah pesan ini kepada raja. Katakan, mengapa engkau takut? Kirim orang itu padaku sehingga ia tahu ada seorang nabi di Israel. Mama, Nabi berkata, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Panglima? Kenapa dia tidak keluar untuk menemuiku? Harusnya dia keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, dan menggerakkan tangannya ke kulitku agar sembuh. Kenapa bukan sungai Abana? Sungai Parpar. Sungai-sungai di Damsik jauh lebih baik dari sungai Israel. Aku bisa mandi dan sembuh di sana. Dia! Siapa dia berani menolakku? Aku sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja, tapi dia menolak untuk bertemu bahkan berbicara langsung. Pergi mandi di sungai, itu jawaban untukku. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah, dan engkau akan sembuh. Tuhanku nyata. Joy, ia melakukan perintah Elisa. Ya. Satu. Dua. Oh, Bu. 3. Bu, Bapak. 4. 5. 6.
Terima kasih. Superbook menghadirkan Superbook keluar. Oke. Wah, seru ya. Ternyata pertolongan Tuhan itu memang ajaib. Pertolongan Tuhan itu memang hebat. Memang Allah kita, Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang hebat. Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Kita mau nyanyi sama-sama untuk menutup cerita Mbak Heni hari ini. Kita menyanyi lagu Besar, Kuat, dan Hebat. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Nyanyi sama-sama. Oke. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, Dia tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, Dia tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, Dia tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, Dia tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, Dia tandingannya. Oke, itulah Yesus yang terhebat, yang terkuat, yang terbesar. Yuk kita tutup cerita hari ini dengan berdoa. Ayo, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar, mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, kuat, Tuhan yang terbesar. Hanya Tuhan penolong kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, tolong kami untuk senantiasa berserah, bersandar hanya kepada Tuhan. Dan tolong kami supaya kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati anak-anak, jadikan anak-anak menjadi anak-anak yang rajin, pintar, terutama taat dan setia, dengar-dengaran, takut akan Tuhan, taat juga pada orang tua. Berkati juga para orang tua, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan berkati setiap pekerjaan dan aktivitasnya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati, Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan senantiasa menyertai dan tolong dalam setiap pelayanannya. Terkhusus Ibu Tri yang masih lemah tubuh, tolong Tuhan kiranya Engkau jamah, pulihkan dan sembuhkan, sehingga Ibu Tri boleh pulih dan sehat kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kembali Mbak Heni serahkan ke Mbak Gracia. Silakan. Terima kasih Bu Heni untuk firman-Nya. Luar biasa ya adik-adik, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan aman nih yang tadi sakit kusta. Nah, adik-adik sekarang aku mau ngajak adik-adik untuk persembahan.
persembahannya nanti bisa dititipkan ke orang tua, nanti baru ditransfer ke gereja. Nah, untuk itu aku mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan lagu nih. Judul lagunya adalah Beri Syukur. Nah, tadi kita sudah bernyanyi ya untuk persembahan, itu bersyukur. Nah, sekarang adik-adik, suaraku putus-putus nggak ya? Iya, aku pikir yang ngelek-ngelek aku. Oke, udah nggak ngelek ya? Ya. Nah, nah sekarang kita mau doa untuk persembahan, nanti diakhiri dengan doa Bapa Kami. Kalau misalkan nanti adik-adik mau nyalain mic-nya juga nggak apa-apa, kita doa Bapa Kaminya bareng-bareng ya. Bu ya. Mungkin bisa minta tolong Mbak Susi, Mbak Grace, pimpin doa persembahan. Oh iya. Tante Susi ya? Iya. Oke, Tante Susi. Sebentar. Ini aku sama kerucil-kerucil nih. Oh. nih, berdoa. Ya. Apa ini doa? Doa persembahan sama Bapak Kami. Oh, doa persembahan sama Bapak Kami. Ya, yuk adik-adik kita semuanya bersekutu dalam doa ya. Kita berdoa untuk persembahan. Nanti diakhiri doa dulu ya. Diakhiri doa Bapak Kami ya, bersama-sama ya. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami di dalam kami mengadakan sekolah minggu pada hari ini dari awal hingga akhir Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, Kau telah memberikan firman kepada kami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat kami pegang sebagai pelita dan tuntunan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, Kau juga telah menuntun kami di dalam kami mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati agar dapat dipakai di dalam pelayanan kami di gereja, di komisi anak, dan semuanya akan mendatangkan berkat sukacita untuk kami semua. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Mbak Susi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, adik-adik. Kira-kira yang bulan ini ulang tahun siapa ya? Oh, ada yang ulang tahun ya? Mira, Yuk, kita lihat ya. Yang ulang tahun bulan ini siapa aja ya? Siapa aja Mbak Grace? Udah. Kakak Tirsa belum. Kakak Tirsa belum. Beli tuh online. Oh, di situ ada Kakak Filipi. Tirsa tanggal buat Ada Filipi, ada Austin, Ada Filipi, ada Austin, ada Viola Samantha, ada Reno, ada ada Gisel, Reno, Giselle, ada Tirsa. terus Radit. Oh, Radit iya kemarin ulang tahun Radit. Terus Tirsa. Oh iya. Udah ya Mbak Grace ini? Udah? Udah. Coba Kak, ada Oke, nggak coba. yang hadir? Ada nggak yang ulang tahun di bulan Agustus berarti? Siapa lagi? Ada lagi nggak nih? Yang ulang tahunnya di bulan Agustus. Siapa lagi mungkin lupa, belum kecatat nih. Siapa lagi ya? Siapa? Siapa yang lahir di bulan Agustus lagi? Nggak ada ya? Udah. Kalau nggak ada, gimana kalau kita mau nyanyiin, Mbak Grace? Kita nyanyiin yuk. Mbak Heni mau kasih kue ulang tahun, tapi gambarnya aja. Kita kasih gambar kue ulang tahun sambil nyanyi. Oke, tolong spotlightnya di close dulu, Mbak Grace. Oke, sebentar. Oke. Nah, kita mau nyanyi selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Yuk kita nyanyiin dulu ya. Kita nyanyiin sambil ada kuenya. Kita nyanyiin ya teman-teman kita tadi yang ulang tahun. Happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan Oke, selamat ulang tahun. Happy birthday. Doanya nanti aja sekalian ya, Mbak Grace. Nah, adik-adik kira-kira kemarin siapa yang udah ngumpulin aktivitas? Ayo, siapa yang udah ngumpulin? Ya. Aku sudah. Aku sudah. Mbak Grace ada fotonya loh. Iya. Ada fotonya buat teman-teman yang udah kumpulin aktivitas. Lihat nih. Sebentar. Tunggu ya. Makanya anak-anak kalau sudah bikin aktivitasnya buru-buru difoto terus dikirim. Ini dia. Oke, sebentar. Oh. Ada Tirsa, Daniel, dan Ina. Tirsa, Daniel, dan Ina. Wow. Hebat. Siapa lagi ya? Selanjutnya.
Ada Karen, Andrea, dan Rahel. Pas ya udah Pintar. aktivitas. Selanjutnya ada Abi, Jerry, dan Noel. Hebat-hebat ngumpulin tugas Jerry dan Noel. Selanjutnya Thank you. ada Reni, Ceta, dan Bennett juga ngumpulin. Wow. Keren-keren. Banyak hari ini yang ngumpulin tugasnya. Selanjutnya nih masih ada loh. Ada Elizabeth. Nah, Elizabeth juga ngirim video doa loh adik-adik. Kita dengerin dulu ya doanya. Oh, baiklah. Jalan nggak? Elizabeth kirim video doa. Hebat banget. Coba kita denger ya. Doanya Elizabeth bagaimana sih? Elis mau doa Opa sama Uti sehat-sehat selalu. Amin. Oke deh. Kedengeran nggak tuh tadi? Kedengeran. Makasih Elizabeth. Doain kakek sama neneknya Keren loh. Elizabeth. Oke, teman-teman juga Oke, next nih masih ada loh ikut teman-teman. doa ya. Siapa lagi ya? Teret. Ada Teksi, Iya, Una, dan ada Erlita. Una, Erlita. Wow, cakep. Thank you. Selanjutnya masih ada nih. Banyak hebat-hebat nih, banyak yang kirim ya. Ada Arda, ada sama Moses. Ini Arda nggak ada fotonya ya, Mbak Grace? Iya, nggak ada. Oh, Arda kirim Jawabannya hasilnya aja. Ya, besok Arda pakai foto ya biar kelihatan mukanya ya. Oke, siapa lagi, Mbak? Devin dan Devan. Iya, karena ini kelasnya beda, jadi aktivitasnya beda. Yang lebih besar lebih ini nih yang lebih susah. Yang lebih kecil itu aktivitasnya jiplak jari. Cakep. Lanjut, Mbak Grace. Kayaknya udah nih. Oh, udah habis ya? Cukup banyak ya hari ini. Banyak loh. Terus ngomong-ngomong, kita hari ini aktivitasnya apa ya, Mbak Grace ya? Suruh ngapain ya anak-anak ya? Aktivitas minggu ini tuh seru deh pokoknya. Oh ya? Nih, aku mau tanya dulu nih. Siapa yang suka main games? Di sini, ayo siapa yang suka main games? Tapi nggak boleh sering-sering loh, Mbak Grace. Oh iya, tentu nggak boleh sering-sering. Dan gamesnya harus yang bermanfaat pastinya ya. Yang berguna, ya. Nah, hari ini aktivitasnya adalah kita main games. Gamesnya, bentar. Nah, gamesnya itu tentang yang tadi dibawain oleh Bu Heni. Iya, tentang Naaman. Oh iya. Nanti adik-adik, nanti aku kirim ya linknya ke WhatsApp. Nanti bisa pas di akhir. Nah, nanti adik-adik tinggal masuk ke linknya, terus ditulis nih nama adik-adik. Misalkan Lilo atau siapa, Jerry gitu ya. Terus nanti adik-adik main deh. Jadi nanti yang warna merah ini nih yang digambar, kita harus masuk ke kotaknya. Misalkan pertanyaannya adalah siapa yang sakit kusta? Tadi siapa yo yang sakit kusta? Ayo, pasti yang dengar cerita tahu. Naaman. Oh iya, Naaman. Jadi nanti yang merah-merah itu kita harus lewatin musuh nih yang biru. Kalau kita kena musuh, kita mati deh. Jadi kita harus melewati musuh dan masuk ke kotaknya. Itu ya. Dan permainan ini bisa dimainin berkali-kali oleh adik-adik. Jadi terserah adik-adik. Lo punya nggak? Jadi terserah adik-adik nih mau dikerjain 2 kali, 3 kali, atau 5 kali gitu ya. Terus Nah, nanti kirim videonya, kirimnya apa tuh, Mbak Grace, foto atau video? Nanti bentuk pengumpulannya bisa di screenshot atau enggak nanti adik-adik bisa sambil foto sama HP-nya kayak gini gitu ya. Oke deh. Ada pertanyaan.
Mama. Ada Emang yang mau yang merah ditanyain itu nggak adik-adik? cara ngelewatin yang biru itu kayak gimana caranya? Bunda ini mana cara screenshot di laptop? Bentar satu-satu ya. Kita ngelewatin apa namanya? Ngelewatin biru-birunya itu kayak diarahin kiri kanan gitu loh. Mana cara? Yang tanda panah ya? Oh, screenshot di laptop. Oh. Di laptop bisa, di HP Nah, bisa. kayak di foto gitu. Diklik apa Mbak Grace kalau screenshot, kalau foto itu klik apa? Kalau di laptop itu klik ini, apa ya namanya? Windows sama ada tulisan apa ini ya? Kalau di laptop susah sih dijelasinnya, kalau ngerjainnya di laptop boleh difoto pakai HP juga nggak apa-apa. Oh ya, difoto pakai HP aja. Foto pakai HP. Iya. Ada yang mau nanya lagi? Miss. Ya. Kenapa? Yang merah itu cara menghindari biru kan susah. Itu ada yang titik sama ada yang gede. Gimana cara menghindarinya? Pakai yang anak panah. Ini kan ada anak panahnya tuh. Ke bawah, ke samping, ke atas gitu. Pindah-pindahinnya. Ya. Nanti yang belum bisa tanya mama ya. Atau tanya papa ya. Tanya kakak boleh. Tanya kakak biasanya. Oke ya. Oke, nanti Ya. linknya dikasih. Nanti kalau susah bisa tanya lagi. Oke? Oke deh. Iya. Nanti dicoba dulu, oke? Dicoba dulu. Nanti kalau susah baru tanya lagi, oke? Banyak dosa. Ibunya nih. Kelihatan deh. Oke, yuk lanjut yuk Mbak Grace yuk. Oh, udah kayaknya ya ini. Oke. Sekarang kita mau doa. Oke, udah selesai ya. Baiklah. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau berdoa, kita mau menyanyi dulu. Mbak Heni mau kasih lagu nih Mbak Grace. Lagunya itu tentang di rumah saja. Jadi maksudnya Mbak Heni, biar anak-anak itu walaupun di rumah saja tapi nggak bosen. Walaupun di rumah saja tetap semangat, tetap bersukacita. Judul lagunya Di Rumah Saja. Kita mau nyanyi lagu lagu ini sama-sama ya. Sebelum kita tutup di dalam doa dan berkat. Mama. Oke, Christine, tunggu ya Christine ya. Lagunya Di Rumah Saja. Kenapa jadi hilang lagunya? Walau di rumah saja. Oke, ini dia. Siap ya, kita nyanyi sama-sama ya semuanya ya. Walau di rumah saja. Yuk, Christine, mute-nya di close ya supaya videonya nggak putus-putus. Oke? Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga.
sama-sama ikutin gerakannya biar semangat. Ayo coba Mbak Heni mau lihat, mau teropong, pada berdiri, pada ikutin lagunya, ikut nyanyi, ikut gerakannya. Jangan boboan, jangan diem aja. Ayo Ilo, jangan geleng-geleng doang. Ayo ikut nyanyi Ilo. Siap, ulangi. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka-cita, Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka-cita, Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka-cita, Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Walau di rumah saja, Tuhan itu selalu menjaga. Jadi jangan takut. Walau kita di rumah saja, Tuhan pasti akan selalu berikan kita sukacita. Nah, Mbak Heni di sini mau ingetin anak-anak lagi. Sekarang ini corona masih ada loh, virusnya masih ada. Jadi kita harus tetap menjaga. Jangan keluar rumah. Kalau keluar sebentar aja pakai masker, jangan lupa. Rajin cuci tangan, harus jaga jarak, jangan deket-deket. Harus jaga jarak 1 meter. Iya, hindari kerumunan. Kalau di sana ada rame-rame, jangan kamu malah ikut. Makan terus. Jauh, kalau ada rame-rame, ada Banyak rame-rame. kayak aku. Ya, harus jauh-jauh, jangan mendekati keramaian. Jaga jarak, jangan lupa. Dan rajin cuci tangan. Oke, Mbak Grace, yuk kita tutup kebaktian ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Ayo kita lipat tangan. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Anak-anak ingat ya, berdoa itu bicara sama Tuhan. Jadi nggak ada yang
nengok sana, nengok sana. Yang main-main. Kita sungguh-sungguh berdoanya. Karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Kepala, ayo kelompok doa. Masih ada yang bersuara ya. Ya Mbak Grace nanti tolongin ya. Ya, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai pimpin ibadah kami, ibadah sekolah minggu hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ini semua karena penyertaan, karena pimpinan Tuhan Yesus buat kami. Tuhan Yesus, kami juga terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kami hari lepas hari. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami. Tuhan jauhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan senantiasa beri kami kekuatan dan kesehatan. Terkhusus buat anak-anak Tuhan, beri mereka semangat walau di rumah saja. Semangat belajar, semangat berdoa, semangat membaca Alkitab, dan bersemangat di dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah maupun tugas-tugas dari sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak semua. Terkhusus saat ini kami berdoa buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Agustus, Filipi, Austin, Viola, Reno, Giselle, Radit, Tirsa, berkati mereka Tuhan, berkati pertumbuhannya, biar mereka tumbuh dengan sehat, kuat, menjadi anak-anak yang rajin, pintar, dan menurut, taat orang tua, terkhusus taat kepada Tuhan Yesus, dan mereka juga takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Berkati juga orang tuanya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan di dalam menjaga, merawat anak-anak ini, dan kiranya Tuhan berkati juga setiap pekerjaan para orang tua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari lepas hari ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan, yuk kita nyanyi sama-sama lagu Aku berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari berganti malam, aku diberkati. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita mau foto dulu. Foto dulu Hari Minggu. Balik rekornya sudah. Ayo dinyalain. Kita mau foto dulu.